Kutai Kartanegara merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah kurang lebih 27.263,10 km persegi. Secara administrasi, pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas 18 kecamatan dan 237 desa atau kelurahan dengan kepadatan penduduk rata-rata 32 jiwa per kilometer persegi. Dinas Kesehatan merupakan salah satu SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan memiliki peranan penting dalam turut mewujudkan visi terwujudnya masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berkeadilan dengan berperan sebagai fasilitator bidang kesehatan masyarakat, baik individu juga lingkungan. Saat ini Dinas Kesehatan mempunyai masalah dan tantangan yang cukup kompleks karena memang tuntutan masyarakat yang semakin heterogen. Kita menghadapi masalah mulai dari sumber daya manusia, infrastruktur, dan sarana prasarana. Namun demikian, di dalam perwujudan mencapai visi dan misi kabupaten, kami berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan yang ada. Kita sudah banyak memberikan kontribusi di bidang pembangunan kesehatan untuk bidang inovasi. Pertama adalah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan ISO yang pertama di Kalimantan Timur. Sekarang puskesmas yang sudah mendapatkan ISO sudah 14 puskesmas, dan secara bertahap kita akan meningkatkan semua. Dan paling tidak nantinya kalau puskesmas tidak mendapatkan ISO, maka dia akan melakukan implementasi sistem manajemen mutu atau SMP. Sejalan dengan program Kementerian Republik Indonesia, maka Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai macam sumber daya penunjang. Ada 3 rumah sakit yang saat ini sudah beroperasional. Yang pertama adalah Rumah Sakit Ain Tarik Kesit di Tenggarong, kemudian Rumah Sakit Haji Batara Sakti di Samboja, dan Rumah Sakit yang baru diresmikan tahun 2013, Rumah Sakit Dayakuraja di Kota Bangun. Pembangunan rumah sakit di 3 lokasi ini berupaya untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan kesehatan yang bersifat rujukan dari puskesmas yang tersebar di 3 lokasi, daerah pantai, kemudian daerah kota, dan daerah pedalaman. Namun demikian, di tahun yang akan datang, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Kesehatan akan juga membangun 2 rumah sakit baru. Yang pertama adalah di Kecamatan Muara Badak dan yang kedua di Kecamatan Himanyan. Pelayanan-pelayanan yang sudah kita laksanakan diupayakan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, tidak melihat kelas. Kemudian kita berpihak pada masyarakat yang miskin atau tidak punya untuk mendapatkan pelayanan yang sama baiknya dengan yang dirasakan oleh masyarakat yang mampu. Dinas Kesehatan terus berbenah guna mencapai target MDGs melalui infrastruktur yang tersebar di seluruh tempat pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, Dinas Kesehatan didukung oleh 32 unit pelaksana teknis atau UPTD Puskesmas, ditambah dengan Jamkesda, elektromedik, dan gudang farmasi. Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara menggunakan standar pelayanan minimal dan MDGs sebagai indikator untuk mengukur capaian kinerja dengan menggunakan sasaran program sebagai berikut. Menurunkan kematian ibu, menurunkan kematian bayi, meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan, menurunkan prevalensi balita gizi buruk, semua balita gizi buruk harus dirawat inap, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular, capaian desa siaga menuju desa sehat mandiri, pelayanan kesehatan masyarakat atau Jamkesda, perbaikan sistem informasi kesehatan. Kita juga memberikan peluang-peluang
Di antaranya adalah kita memberikan kesempatan kepada semua stakeholder maupun insan kesehatan untuk melakukan inovasi-inovasi di masing-masing instansi yang ada. Ini menjadi tantangan yang menarik bagi kita, apalagi ini era BPJS seperti ini membutuhkan kreasi yang perlu ditingkatkan, karena bagaimanapun juga program mulia dari JKN ini apabila didukung dari semua lini, dan saya bersyukur Dinas Kesehatan sudah memperjuangkannya dengan baik. Penyakit-penyakit yang ada di Kutai Kartanegara yang diberikan bantuan oleh Pemda untuk masyarakat sangat luar biasa banyak. Miliaran rupiah sudah diberikan, dan saya kira ini adalah kontribusi yang sangat bagus dari Pemda dan ID beserta Dinas Kesehatan menyambut baik kegiatan ini dengan baik, sehingga nanti masyarakat menjadi diuntungkan. Saya kira seperti itu. Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara melakukan berbagai kegiatan program, di antaranya mendorong puskesmas untuk membentuk program inovasi di puskesmas sebagai pelayanan tingkat dasar, di antaranya 1. Gerakan Nikah Sehat. Tujuan umum dari Gerakan Nikah Sehat adalah terciptanya pasangan keluarga baru yang sehat dalam rangka menunjang penurunan angka kematian ibu dan anak, serta tersedianya alur komunikasi antara petugas kesehatan dengan pasangan pengantin atau calon ibu hamil, keluarga, dan seluruh lintas sektor terkait. 2. Klinik Remaja. Itu program inovasi yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Kartanegara di bidang kesehatan. Di antaranya adalah untuk di tingkat puskesmas. Kita sudah melakukan operasional daripada klinik remaja yang ada di Puskesmas dulu, kemudian dikembangkan lagi lebih lanjut oleh Puskesmas Wajanan melalui online, sehingga masyarakat bisa menanyakan secara langsung permasalahan-permasalahan kesehatan, terutama di tingkat remaja, untuk berdiskusi sekaligus berkonsultasi. 3. Klinik ASI atau pojok ASI. 4. Klinik diabetes. Nah, saat ini sudah di Indonesia Timur hanya 2 wilayah yang sudah melaksanakan ini, yaitu di Maluku dan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang ditunjuk Kementerian Pusat untuk mengembangkan program puskesmas dengan penanganan diabetes mellitus atau kencing manis. Program penempatan satu bidan satu desa. Selama ini alhamdulillah pihak Dinas Kesehatan sudah merekrut tenaga bidan, karena pencanangannya harapannya penempatan satu bidan satu desa. Sebagai ketua IBI, saya sih berharap tidak hanya satu bidan satu desa, tetapi satu desa itu mungkin terdapat 2 atau lebih bidan. Posyandu. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semua posyandu jangan lupa buku KIA, makanan bergizi dan imunisasi. Membangun kemitraan antara bidan dan dukun di pedalaman. yang menjadikan kami mempunyai pelayanan kesehatan terbaik di wilayah terpencil. Ini kami kemarin mempunyai sebuah inovasi, kegiatan inovasi, di mana inovasi ini latar belakangnya kemarin itu kan terjadi kematian ibu, dan itulah yang mendorong kami membentuk suatu kegiatan terobosan, suatu inovasi yang kami namakan sebagai kemitraan bidan dan dukun bayi dalam menurunkan angka kematian ibu, sehingga kami masuk dalam 3 besar nasional. Pelacakan dan penanggulangan gizi buruk. Ibu selalu waspada, pertolongan Uralit selalu siap sedia. Kita juga melakukan program integrasi gizi, di mana gizi tidak hanya dilaksanakan di
permasalahan gizi, tapi dikembangkan untuk membantu pelaksanaan program yang lain. Di antaranya adalah pemberantasan penyakit TB, dan ini yang pertama kali di Indonesia. Pelayanan jaminan kesehatan. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap Pemilihan ayah ASI. aku diare, ibu selalu Kan milih ayah ASI bukan ibu ASI, karena ayah merupakan keluarga yang bisa mendukung pencapaian ASI eksklusif. Tanpa dukungan dari ayah, maka seorang ibu tidak bisa memberikan ASI secara eksklusif dengan maksimal. Aku anak sehat, tubuh fit, karena ibuku rajin Membentuk kader Jumantik. semasa aku baru selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada, pertolongan oralit selalu. Penguatan lintas sektor. Dengan Universitas Adelaide Australia, kita akan berupaya melakukan akselerasi penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan ini juga akan diakses oleh dunia internasional melalui riset-riset yang telah dilakukan sejak tahun 2013. Mudah-mudahan apa yang sudah dikembangkan dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, rumah sakit, puskesmas dan jajarannya akan bisa meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih optimal di masa mendatang. Desa Siaga Mandiri. Sesuai dengan SK Bupati Kutai Kartanegara tahun 2014, ada sebanyak 72 desa yang menjadi sasaran desa sehat mandiri. Melengkapi sarana dan prasarana dengan meningkatkan jumlah pengadaan berupa peralatan dan obat-obatan. Tahun depan berharap pengadaan alat kesehatan dan kesehatan kami dorong untuk memenuhi peralatan yang basic dulu ya, laboratorium, kemudian monet. Nanti kalau sudah alat-alat itu lengkap, nanti baru kita coba latih. Pemaksimalan sistem informasi puskesmas atau SIMPUS. Melalui SIMPUS akan diperoleh semua data pasien dari puskesmas, kemudian diinput ke dalam sebuah database yang nantinya database tersebut akan menyimpan seluruh data dan akan diolah menjadi data informatif sebagai parameter kebutuhan laporan kunjungan harian, 10 besaran penyakit, jenis penyakit, obat-obatan yang dibutuhkan di dalam manajemen puskesmas. Pemberdayaan tenaga kesehatan melalui pembinaan dan pelatihan bersertifikasi. Untuk mendukung kegiatan tersebut, dibutuhkan pengelolaan kegiatan, data, dan informasi yang dibangun dalam satu master plan, yang dijalankan oleh masing-masing penanggung jawab bidang. Di antaranya adalah bidang kesekretariatan. Bidang ini sebagai motor dan pelaksana regulasi, verifikasi, dan monitoring bidang-bidang, serta sebagai penguatan pelaksanaan kegiatan di bidang-bidang dinas kesehatan. Bidang pelayanan kesehatan. Bidang ini merupakan bidang yang menangani permasalahan kesehatan dasar, kesehatan khusus, rujukan dan lintas program, serta peningkatan gizi keluarga dan upaya penyehatan keluarga. Bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Bidang ini merupakan bidang khusus dalam melakukan surveillance, pemberian imunisasi, penanggulangan KLB, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, serta penyehatan lingkungan.
Khusus untuk pengendalian HIV/AIDS, Dinas Kesehatan melakukan upaya penanggulangan kasus dengan memberikan konseling bagi penderita, dengan memberikan rujukan ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut, serta diberikan pengobatan secara gratis. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat. Bidang Bina Kesmas bertanggung jawab dalam penyampaian data informasi dan kehumasan, melakukan regulasi dan peningkatan mutu dan pemberdayaan masyarakat, serta promosi kesehatan. Menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional ke-51 di Kutai Kartanegara yang pada tahun ini bertema Generasi Cinta Sehat Siap Membangun. Bidang Sumber Daya Kesehatan. Bidang ini bertanggung jawab mengedepankan logistik pendukung kesehatan melalui kefarmasian dan pembekalan kesehatan, peningkatan SDM tenaga kesehatan yang bersertifikasi, berkompetensi, dan mampu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang ditunjang dengan kelengkapan sarana dan prasarana untuk lebih menguatkan pelaksanaan kesehatan yang berkelanjutan. Pelaksanaan awal rencana jangka panjang akan menjadikan 32 puskesmas menggunakan sistem pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD pada UPT-UPT-nya. Puskesmas Belut yang dikembangkan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak bertahap, tapi langsung secara serentak dan diberi peluang dan kesempatan yang sama kepada puskesmas untuk melakukan kegiatan ini. Dan di 2016 nantinya kita akan bergerak lebih luas, kita akan melakukan puskesmas dengan akreditasi. Dengan demikian, 3 pola yang ini akan memberikan penguatan di bidang pelayanan kesehatan maupun penguatan di bidang manajemen. Kerja keras Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara dalam melakukan pembinaan membuahkan hasil. Dengan diraihnya penghargaan Puskesmas Kahala yang berhasil masuk dalam nominasi 3 besar Puskesmas berprestasi di tingkat nasional untuk kategori Puskesmas terpencil. Dan Puskesmas Rapak Mahang sebagai pemenang di kategori perkotaan. Tolak ukur keberhasilan dari Puskesmas menjadi Puskesmas berprestasi adalah menyiapkan semua sumber daya manusia untuk bekerja secara santun, jujur, dan profesional sehingga bisa meningkatkan kapasitas pelayanan dengan baik. Di mana Puskesmas Sandil Baru menonjolkan kegiatan yang sifatnya lintas sektor, yaitu membentuk pembinaan kelas remaja putus sekolah. Ada 3 kategori yang dinilai, yang dalam hal ini mengenai administrasi manajemen, mengenai program dan upaya pelayanan kesehatan. Membuat kami berprestasi kategori puskesmas terpencil, kami mempunyai inovasi atau upaya terobosan di upaya kesehatan masyarakat, yaitu kemitraan bidan dan dukun bayi, sehingga ada peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan. Dengan demikian itu mendongkrak, menurunkan angka kematian ibu di wilayah Kecamatan Kelurahan. Mudah-mudahan ini bukan akhir dari perjuangan dan pengabdian kita. Pertahankan prestasi, tingkatkan prestasi supaya pembangunan di bidang kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara bisa bertambah baik. Keberhasilan Dinas Kesehatan dalam upaya mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sehat, berkualitas, dan berkeadilan membutuhkan peran serta seluruh stakeholder di Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena Dinas Kesehatan merupakan pelaksana kegiatan yang kompleks yang semuanya dilakukan secara nyata, terbuka, karena bersentuhan langsung kepada masyarakat. Hal ini membuat kami terus berbenah, sehingga hal-hal yang sulit bisa kami lewati dan diselesaikan dengan baik. Demikian Ibu dan Bapak, mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan bisa memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat di bidang kesehatan.